Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta akan melakukan penyuluhan tentang dagus ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Sevriani. Saya di sini akan melakukan penyuluhan dengan dua orang teman saya, yaitu Saya Alfaiza Laila Kopi. Saya Amalia Batisia. Langsung saja kami akan melakukan penyuluhan tentang dagus ibu. Dagus ibu. Dagus ibu merupakan salah satu program untuk meningkatkan cara pengelolaan obat yang baik dan benar, yaitu melalui informasi tentang bagaimana mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan tepat. Edukasi dagus ibu merupakan pemberian informasi terkait cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Dagus ibu kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dagus ibu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan obat yang baik dan benar, sehingga tujuan pengobatan dan kualitas hidup dapat tercapai, serta tidak menimbulkan tercemarnya lingkungan karena pembuangan limbah obat yang salah. Yang pertama, dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang tepat seperti toko obat, apotek, rumah sakit, dan klinik. Jadi di sini jangan sampai kita mendapatkan obat dari tempat yang salah. Nanti akan menimbulkan salah obat yang diberikan. Dapatkan obat di tempat yang tepat. Mau beli obat bebas atau obat bebas terbatas? Tempat yang paling tepat untuk membeli obat di tempat yang paling terjamin tentunya adalah apotek. Karena penyimpanan obat di apotek lebih terjamin, sehingga obat sampai ke tangan pasien dalam kondisi baik. Keadaan fisik dan kandungan kimianya belum berubah. Pastikan apotek yang dikunjungi memiliki izin dan memiliki apoteker yang siap membantu pasien setiap saat. 2. Bagaimana dengan yang hidup di pedesaan, di mana apotek jauh dan hanya ada warung-warung kecil yang menyediakan obat? Apa tidak masalah membeli obat di warung? Kalau kasus seperti itu tidak masalah, asalkan masih tergolong dalam obat bebas. Obat bebas tidak dilarang untuk dijual warung, tapi pastikan sebelum menggunakan obat, baca dan pastikan informasi obat yang tertera pada kemasan. Berikut tips mendapatkan obat yang tepat, yaitu 1. Nama obat dan zat aktif. Perhatikan nama obat dan zat aktif pada obat. Apakah zat aktif pada obat dapat ampuh untuk mengobati penyakit yang kita derita. 2. Nomor izin edar, NIE, atau nomor registrasi. 3. Penggolongan obat. 4. Peringatan yang ada di brosur dan kemasan. 5. Tanggal kadaluarsa obat. 6. Kemasan obat. 7. Nama dan alamat industri obat. 8. Indikasi. 9. Efek samping. Berikut logo pada obat. Logo hijau merupakan obat bebas, yang artinya obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua, logo biru merupakan obat bebas terbatas, artinya obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Yang ketiga yaitu K dengan lingkaran merah, artinya obat keras. Artinya obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Yang keempat yaitu obat yang logonya palang merah, yang artinya obat narkotika. Obat narkotika hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Tanda peringatan obat bebas terbatas, yaitu P nomor 1, artinya awas, obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas, obat keras, hanya untuk umur, jangan ditelan. P nomor 3, awas, obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas, obat keras, hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas, obat keras, tidak boleh ditelan. Dan P nomor 6, awas, obat keras, obat wasir, jangan ditelan.
Tanda peringatan obat ini juga supaya diperhatikan agar tidak salah dalam menggunakannya. Yang kedua yaitu ada GU, yaitu kepanjangan dari gunakan. GU, gunakan obat dengan tepat. Lalu apa sih yang harus dilakukan ketika obat sudah ada di tangan? Yang pertama, obat yang sudah ada di tangan, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan petunjuk penggunaan. Misalkan, obat tetes telinga harus diteteskan pada telinga, jangan di mata. Yang kedua, bacalah cara penggunaan obat dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Penggunaan obat bebas atau bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan terus-menerus. Apabila ditemukan gejala khusus seperti gatal, mual, pusing, dan perih lambung, hentikan penggunaannya dan hubungi tenaga kesehatan terdekat. Yang ketiga, hentikan penggunaan obat milik orang lain walau tanpa serupa. Tanyakan pada apoteker untuk mendapatkan informasi obat yang lebih lengkap. Gunakan obat dengan tepat. Sebelum digunakan, pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Kedua, pastikan obat masih baik. Ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dulu, semisal mencampurnya dengan air. Kelima, gunakan obat dengan benar. Saat menggunakan obat, yang pertama, apakah obat tersebut perlu bantuan orang lain. Yang kedua, perhatikan saat penggunaan yang sudah tepat atau belum. Misal, tertelan, nempel pada luka, obat itu sudah masuk atau mengenai pada bagian tubuh yang sudah sesuai. Setelah menggunakan obat, apakah timbul gejala khusus seperti mengantuk, gatal, perih lambung, pusing, dan lain sebagainya. Yang kedua, kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sudah sesuai. Cara penggunaan obat yang baik dan benar, yaitu yang pertama, penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Yang ketiga, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaannya dan tanyakan kepada apoteker dan dokter. Yang keempat, hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit yang sama. Untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, tanyakan kepada apoteker. Berikut beberapa contoh cara penggunaan obat. Yang pertama ada suppositoria, yaitu dimasukkan ke dalam dubur. Yang kedua ada salep mata, yaitu dioleskan pada bawah mukosa mata. Yang ketiga ada spray hidung. Yang keempat ada inhaler untuk penyakit asma. Yang kelima ada tetes telinga. Yang keenam ada tetes mata. Yang ketujuh ada obat sublingual. Untuk cara penggunaannya biasa diletakkan di bawah lidah, yaitu agar efek yang dihasilkan lebih cepat. Biasanya untuk pengobatan jantung. Ini ada beberapa contoh simbol di kemasan obat. Yang pertama ada minum obat sesuai waktunya. Yang kedua ada bila Anda hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Yang ketiga ada gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Untuk contoh simbol obat ini harus diperhatikan secara baik-baik agar tidak menimbulkan akibat fatal. Yang ketiga, simpan. Obat harus disimpan sesuai dengan cara penyimpanan yang terdapat pada kemasan agar tetap stabil dan mutu obat terjaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyimpanan. Yang pertama, simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk obat tertentu perlu disimpan dalam lemari pendingin seperti obat wasir yang bentuk sediaannya suppositoria. 2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 3. Simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. 4. Jangan memindahkan obat cair ke botol lain. 5. Jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah. 6. Jangan menyimpan tablet dan kapsul di tempat panas atau lembab karena dapat menyebabkan obat rusak. 7. Obat dalam bentuk cair sebaiknya tidak disimpan dalam lemari pendingin kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. Yang ke-8, hindari kondisi yang menyebabkan obat menjadi beku. Yang ke-9, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena perubahan suhu dapat merusak obat tersebut. 10. Pisahkan penyimpanan obat dalam dan obat luar. Yang ke-4, buang. Pembuangan obat merupakan kegiatan penyelesaian terhadap obat yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, ataupun mutunya
sudah tidak memenuhi standar. Ciri-ciri obat rusak. Suatu obat dikatakan sudah rusak dan tidak layak digunakan meskipun belum melewati masa kadaluarsa atau masa guna jika terdapat satu atau lebih hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, terjadi perubahan warna, bau, dan rasa pada sediaan obat, baik yang dalam bentuk padat, cair, maupun semi padat. 2. Sediaan obat pecah, retak, berlubang, atau berubah menjadi serbuk. 3. Kapsul, puyer, atau tablet terlihat lembab, lembek, basah, serta lengket. Yang keempat, obat yang berbentuk cairan, salep, atau krim berubah menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah menjadi dua fase, atau mengeras. Yang kelima, timbul noda atau bintik-bintik pada sediaan obat. Yang keenam, terjadi kerusakan pada wadah atau kemasan obat. Yang ketujuh, etiket obat tidak terbaca atau sobek. Cara pembuangan obat di rumah yaitu: yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasan. Yang kedua, lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol obat, serta buang secara terpisah. Yang ketiga, buang isi obat melalui saluran air yang mengalir atau dipendam ke dalam tanah. Obat berbentuk tablet dihancurkan terlebih dahulu. Yang keempat, buang dus obat atau insert atau strip pembungkus obat setelah digunting terlebih dahulu. Yang kelima, buang secara terpisah tutup dan tub salep atau krim setelah digunting terlebih dahulu. Cara membuang obat antibiotik, antivirus, dan anti jamur dalam bentuk sirup. Beberapa obat tidak boleh dibuang sendiri karena Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat atau FDA mengatakan bahwa ada beberapa jenis obat yang berbahaya jika dituang langsung ke toilet. Misalnya opiat, fentanyl, morfin, diazepam, oksikodon, buprenorfin, obat-obatan kemoterapi, hingga obat antibiotik, anti jamur, dan antivirus. Pasalnya, bakteri pembusuk dalam air gorong-gorong tidak bisa berfungsi apabila terkena obat tersebut. Yang ada mereka malah mati. Perlu diingat bahwa jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter, serta patuhi petunjuk apoteker atau TTK tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya izin bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Jadi saya izin bertanya mengenai waktu pemakaian obat. Biasanya kan dokter-dokter ngasih ini diminum 3 kali sehari. Nah, itu tuh waktunya kapan aja? Waktu tepatnya kapan aja? Terima kasih. Baik Kak, izin menjawab. Untuk pemakaian obat 3 kali sehari dalam 24 jam itu artinya obat diminum setiap 8 jam sekali. Artinya kalau kakak-kakak meminum obat pada pagi hari pukul 6, maka setelah 8 jam baru minum obat yang kedua. Begitu pula untuk penggunaan atau peminuman obat yang ketiga. Gitu Kak. Terima kasih atas jawabannya. Cukup jelas sih. Tapi mungkin ada beberapa tambahan. Kalau memang waktunya kurang dari 8 jam, apakah ada efek samping atau bagaimana itu? Mungkin Izin menjawab dari pertanyaan Kak Novia. Tadi kan tanya jika obatnya tidak diminum setiap 8 jam, itu bisa memperparah. Seperti halnya jika mengkonsumsi antibiotik. Antibiotik itu harus diminum setiap 8 jam. Jika lebih atau kurang dari 8 jam, itu dapat membuat bakterinya itu semakin kuat, bukannya melemah tapi semakin kuat. Seperti itu. Apakah sudah paham? baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tadi kan ada yang menjelaskan bahwa obat tablet sama obat kapsul itu nggak boleh disimpan dalam satu tempat. Kan sama-sama obat tuh. Kenapa sih memang nggak boleh? Kan juga mereka nggak mencair, nggak berpengaruh gitu sih kalau dipikir secara logika ya.
Iya. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Nadia. Kenapa obat kapsul dan tablet harus dipisah? Karena untuk mengurangi risiko pencampuran antara obat satu dengan yang lain. Nanti kalau bercampur otomatis efek farmakologinya berbeda. Jadi tidak bisa dicampur, harus terpisah. Gitu. Izin menambahkan, mungkin kalau nanti dicampur, maka akan pas minum, terus mungkin orangnya lupa atau gimana, nanti harusnya yang diminum obat yang antibiotik, yang berbentuk tablet, malah yang diminum yang kapsul, soalnya lupa. Gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Cukup Baik. puas sih dengan jawabannya. Juga dari penjelasannya tadi juga cukup terbantu ya kalau ada gambar-gambar juga. Ya, terima kasih adik-adik semua. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami minta maaf apabila ada kekurangan, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.